tahu Kiai Sahli ini keluarganya banyak yang di Kauman. Kauman itu banyak keluarga beliau. Beliau anaknya sangat banyak dan cucu-cucunya juga banyak, jadi masih banyak. Kita baca riwayat kehidupan beliau ya, biar kita tahu siapa pengarangnya dan juga kita mengetahui siapa yang kita kaji ini guru. Karena banyak orang itu ngaji kitab orang ngerti siapa pengarang. Itu kayak jenengan dengar kayak ceramah tapi rak ngerti iki sapa iki, seperti itu. Nah, riwayat singkat Kiai Syekh Sahli. Namanya itu Kiai Syekh Sahli. Nama beliau Sahli. Orang tuanya bernamanya Salim. Beliau dulu dilahirkan di kampung Sepaton. Sepaton itu samping Queen City sekarang. Ya. Ngerti Queen City lah? Samping Queen City. Queen City dekat Kauman, Sri Ratu ya, betul. Jalan Pemuda ya. Nah, sekarang masuknya itu Kelurahan Pandansari kalau tidak salah. Beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1287 Hijriah. Masehinya itu 1867 Masehi. Masih 1867 Masehi. Nah, beliau ini adalah putra keempat. Putra keempat dari 6 orang bersaudara. Jadi keluarga beliau ini ada 6 orang, adik kakaknya. Beliau adalah putra keempat. 2 laki-laki, 1 kakak perempuan, terus seorang adiknya perempuan ada dan laki-laki juga ada. Ayah beliau ini dulunya juga seorang ulama. Jadi biasa seperti itu memang. Biasanya anaknya ulama biasanya jadi ulama, tapi tidak pasti. Banyak anak ulama tidak jadi apa-apa. Bahkan anak Nabi pun ada yang tidak beriman. Kayak anaknya Nabi Nuh itu tidak beriman sama Nabi. Nah, tapi biasanya memang anaknya ulama harusnya jadinya ulama. Anaknya orang baik ya harusnya jadinya orang baik. Tapi itu kan kebiasaannya. Tapi banyak juga anak orang baik jadinya orang jahat, ya banyak. Nah, ayah beliau ini seorang ulama yang bernama Kiai Salim bin Siddiq. Kiai Salim bin Siddiq nama beliau itu. Nah, beliau juga di sini beliau sebutkan apa namanya nasabnya. Akhirnya ibunda beliau ini bernama Nyai Mursyidah binti Guru Haji Abdul Kafi bin Mufti Kiai Haji Husain. Nah, ini ibunya beliau ini keturunan Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi beliau memiliki ibu itu kayak keturunan. Nah, jenengan pernah dengar Kiai Arsyad Banjar. Itu Kiai Arsyad Banjar itu punya keturunan, diantaranya ini ibunya Kiai Sahli ini. Nah, kelima saudara Kiai Sahli ini adalah diantaranya ini kiai semua. Saudara beliau ini kiai semua. Diantaranya Kiai Maksum. Ini sudah terkenal ini. Kiai Maksum ini beliau ini bukan Kiai Maksum yang di Jombang sana, bukan. Ini Kiai Maksum yang di Semarang. Kuburannya juga di Bergota sana. Kiai Maksum ini terkenal sebagai ulama yang besar. Karangan kitabnya banyak dikaji di Timur Tengah bahkan. Beliau wafat di Semarang dan dimakamkan di Bergota. Di antaranya juga ada saudara beliau namanya Irfan. Irfan ini wafat tatkala masih kecil. Terus juga di antara saudara beliau Raumanah. Raumanah ini kakaknya beliau juga. Ini wafat di Mekah dulu. Tatkala haji, tatkala digendong oleh Kiai Sahli wafat. Jadi orang dulu kan nek mau haji itu bukannya kayak sekarang. Nek sekarang kan cuma sebulan bisa kita bolak-balik, bahkan sehari bolak-balik bisa. Nek dulu kalau mau haji itu sekitar 6 bulan perjalanan. 6 bulan perjalanan, pulang juga 6 bulan, 1 tahun. Ya. Nah, maka dari itu orang dulu itu kalau mau haji sudah siap-siap mau meninggal, kayak perpisahan sama keluarganya itu tenanan. Terus kita ini mau haji kayak enggak balik lagi. Dan juga di antara saudara beliau Rihanah namanya, wafat di Semarang sini. Dan yang terkenal juga Kiai Abdullah namanya. Terkenal juga ulama besar dan banyak karangannya. Jadi memang banyak ulama-ulama di Indonesia ini tidak dikenal walaupun sama orang Indonesia sendiri. Ya, dulu pas menceritakan Kiai Sahli ini sama orang Semarang, orang ngerti juga.
dahsyatnya apa namanya, kadang memang terlalu dekat itu kita tidak bisa melihat. Seperti matahari itu nek terlalu dekat kita malah apa, terlalu silau. Nah, beliau ini hidupnya di Mekah. Jadi sejak kecil Kiai Sahli dan saudara-saudaranya ini diboyong oleh kedua orang tuanya ke tanah suci untuk belajar di sana. Selang berapa tahun mukim di Mekah, kedua orang tuanya wafat. Wafatnya di sana, kedua orang tuanya. Tadi Kiai Salim itu wafatnya di sana dan ibunya juga. Nah, sedangkan Kiai Sahli ini punya adik juga masih kecil di Indonesia, punya kakak juga ikut di sana. Akhirnya kakak laki-lakinya dan ada perempuan tadi wafat juga di sana. Sedangkan Kiai Maksum, kakaknya beliau itu pulang kembali ke Jawa. Sejak tinggal di Pulau Jawa ini oleh Kiai Maksum, Kiai Sahli mengasuh kedua adiknya, yaitu Rihanah dan Abdullah tadi, yang wafat di Semarang. Rihanah serta merawat kakak perempuan Romanah yang sering sakit-sakitan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Kiai Sahli ini berjuang dengan berjualan daging dendeng. Dendeng itu apa? Daging dikeraskan itu ya, Bu? Ya, dihaluskan ya, daging dendeng. Sama, nek bahasa Jawa Barat juga dendeng itu. Saya takut salah, dendeng sini beda. Ya, ternyata bodoh. Pernah makan? Pernah. Dan lauk pauk. Ya, lauk pauk. Makanya jenengan nek lihat di Kauman itu, Bu. Jadi jenengan kalau mau tahu rumah beliau sekarang itu dari Masjid Kauman, kan ini alun-alun, jenengan lurus terus, ini kanan, ini banyak toko minyak wangi, lurus terus itu. Nanti ada belok ke kiri, Toha Putra, jangan belok, lurus terus. Lurus terus nanti ketemu di situ, itu rumah beliau. Keluarganya ngumpul ubik-ubik di situ. Ya. Ada pondoknya di situ. Beliau enggak tahu, kalau beliau enggak ada pondoknya, tapi nanti keturunan beliau, diantaranya siapa itu lupa saya. Yang mertua juga ngajar di situ. Nah, karena kenapa kok keluarganya itu sampai sekarang itu jualan lauk pauk. Nih, ada diantaranya keturunannya juga itu kalau pagi jualan kayak ramesan. Jadi ngikutin kakeknya memang dari dulu bakatnya seperti itu sudah. Ya. Jualan dendeng dan lauk pauk dengan bumbu khas Semarang. Nah, terutama yang paling sering dijual itu gulai sama kare. Ya. Gulai dan karenya. Yang pada saat itu dulu aja itu belum ada di daerah Mekah. Gulai dan kare itu yang dikenalkan juga sama Kiai Sahli. Jadi Kiai Sahli dari Mekah ini membawa ilmu dan juga membawa masakan. Ya, membawa masakan. Nah, walaupun Kiai Sahli ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang berlebihan di dalam hartanya, tapi beliau sanggup mendidik dan mengasuh saudara-saudaranya. Sambil menuntut ilmu, belajar sama ulama-ulama di Mekah. Begitu juga beliau ini mengasuh keluarganya serta berjualan. Beliau juga belajar di Mekah di antara sama ulama-ulama yang lain ya belajar sama ayah ibunya itu. Nah, suatu hari Kiai Sahli ini harus mengaji, namun di saat itu pula kakak perempuannya yaitu Raumanah dalam keadaan sakit yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi kedua-duanya ini bingung. Kiai Sahli ini bingung, saya harus ngaji cuman kakak saya tidak ada yang nunggu. Akhirnya Kiai Sahli tetap pergi ngaji sambil menggendong kakaknya yang sakit. Jadi nek orang dulu itu nek masalah pengajian itu tidak ada toleransi. Walaupun apapun itu. Ini kita dengar dari sejarah ulama Indonesia. Dulu lebih parah lagi. Dulu para ulama dulu itu ada seorang ulama itu tatkala lagi ngajar dikabarkan, "Ya Syekh, Kiai, ini anaknya jenengan meninggal." Akhirnya guru itu ngomong, "Lah terus kenapa anakku?" "Ya wis siapkan, dimandikan, diinikan. Aku tak selesaikan ngajar. Ini anaknya meninggal." Akhirnya diomongin, "Wahai guruku, ini Kiai ini sudah selesai dimandikan, tinggal disolatkan." "Wes sampean masih ada orang di sana?" "Ada." "Sampean solatkan di sana, habis itu bawa nanti aku ikut ke kuburan. Aku tak sedikit lagi menyelesaikan pengajian." Jadi orang-orang dulu itu kalau mungkin diceritakan sama orang sekarang, wah ini keterlaluan. Padahal ya, itu pekerjaan seperti itu malah yang bikin senang anaknya nanti di akhirat. Kata ulama itu, nek aku ngikut mandikan ini kan, belum tentu anakku dapat pahala. Nek aku ngajar, pahalanya ikut dia, katut, ya, dapat terus.
Jadi Kiai Sahli ini sampai menggendong kakaknya itu Raumanah untuk belajar sambil apa namanya. Nah, selesai mengaji, beliau itu nggak langsung pulang. Beliau singgah di pasar untuk belanja. Ya, sambil menggendong itu. Jadi ngaji terus ke pasar sambil menggendong. Nah, pada saat itulah Allah menghendaki sesuatu terjadi, yaitu kakaknya lagi digendong itu meninggal. Itu mungkin kakaknya ya senang banget, sebelum meninggal diajak pengajian sih. Coba nek ditinggal toh ya sama Kiai Sahli, meninggal ndak dalam keadaan luar biasa. Ini dalam keadaan yang luar biasa. Nah, maka dari itu Kiai Sahli ini nek belajar bukan orang biasa. Makanya kitab-kitab beliau ini saya baca sekilas itu ya, kalau orang santri yang baru-baru itu agak sulit memahaminya. Nah, akhirnya setelah berapa tahun beliau ini sekitar di mana namanya di Mekah, akhirnya beliau pulang ke Semarang, dan beliau juga menuntut ilmu di banyak tempat. Di antaranya seorang yang bernama Kiai Muhammad Ali. Muhammad Ali ini diantara guru-guru beliau juga. Dan di tanah Jawa juga Kiai Sahli ini sementara tinggal di Kiai Maksum. Kiai Maksum ini kakaknya beliau tadi. Demikian juga kedua adiknya. Selang beberapa waktu Kiai Sahli tinggal bersama Kiai Maksum, seorang murid Kiai Maksum ini yang kebetulan seorang wedoho gubuk ini ya, apa namanya, Demak, Purwodadi sana. Berhajat mengambil Kiai Sahli sebagai mantu. Nah, di sinilah. Jadi ini kiai juga. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya yang bernama Maknawiyah. Walhasil akhirnya Kiai Sahli ini jadi menantu sana. Jadi pertama kali nikah itu sama orang gubuk sana. Setelah beberapa saat setelah menikah, akhirnya ayah mertuanya tadi mendoho gubuk itu minta agar Kiai Sahli ini mengajar ngaji, dan mertuanya sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa di pendopo Kewedanan Gubuk akan diadakan pengajian, dan sebagai pengajar adalah Kiai Sahli dari Semarang. Makanya ada ketepatan kita belajarnya di pendopo juga ini. Ya, pendopo. Jadi Kiai Sahli nek jenengan ditanya, Kiai Sahli pertama kali ngajar di mana? Pertama kali ngajar di Gubuk. Di Gubuk itu mana? Purwodadi ya. Gubuk masuknya Purwodadi. Purwodadi ada yang namanya apa? Pendopo di sana. Nah, merasa didaulat oleh mertuanya, Kiai Sahli ini prihatin karena sepulangnya dari tanah suci Mekah, belum sekalipun ada kesempatan mengajar ngaji, apalagi dengan murid pendengar yang banyak. Jadi beliau masih agak grogi. Dari Mekah sana pulang, terus belajar, belum sempat ngajar. Akhirnya diminta sama mertuanya, minta sama orang untuk menikahi anaknya, plus untuk apa? Untuk mengajar. Ya, ini mertua sing pinter ini. Ya, mertua nyari menantu yang alim plus bisa mengajar. Nah, akhirnya beliau ini karena belum begitu pede untuk mengajar, akhirnya masih agak gugup. Nah, akhirnya Kiai Sahli minta waktu 40 hari. Jadi orang-orang dulu itu walaupun sudah belajar lama, untuk mengajar itu biasanya mereka itu riyadhah dulu, tirakat. Beliau minta 40 hari tirakat, mutola'ah ilmu yang sudah dipelajari selama ini untuk untuk diulang lagi. Nah, setelah itu juga akhirnya beliau ini ziarah. Dulu itu beliau diantara yang diziarah itu di Mangkang. Ada seorang ulama, seorang kekasih Allah itu di Mangkang. Tapi tidak disebutkan siapa namanya di sini. Ya, saya dulu pernah nanya sama orang Mangkang. Dulu ada seorang wali di sini, siapa namanya? Tidak ada yang menyebutkan. Saya belum tahu ini namanya siapa. Pokoknya katanya di Mangkang. Di antara yang Kiai Sahli itu 40 hari sebelum mengajar itu iktikafnya di sana. Nah, menjelang 40 hari, Kiai Kiai tadi menyuruh Kiai Sahli untuk pulang. Kiai yang mana namanya? Kiai yang di Mangkang. Wis, sampean pulang. Kiai Sahli pulang tepat 40 hari langsung mengajar, ya, mengulang berbagai macam ilmu kepada masyarakat Gubuk dan sekitarnya.
Dan mulai dari kota Gubuk ini Kiai Sahli mengajar dengan cara mendatangi desa-desa di sekitar Gubuk. Akhirnya beliau dakwah, datangi ke masjid-masjid, ngajar. Bahkan sampai ke daerah Sidoarjo, sampai ke Mojokerto sana. Mojokerto sana. Dan saya punya teman ini di Mojokerto, punya pondok besar. Ternyata di sana ada beberapa cucu-cucu yang dulu kakeknya itu muridnya beliau. Ya, cucu-cucu yang muridnya beliau. Jadi sampai kemana-mana ini. Dan mulai dari kota Gubuk ini Kiai Sahli mengajar dengan cara mendatangi desa-desa tadi. Nah, pada tahun 1901, ini udah tahun 1900, Kiai Sahli kembali ke kota kelahirannya, Semarang. Dan untuk sementara waktu beliau tinggal di Kiai Ibrahim. Ada hubungan sepupu sama beliau. Rumahnya di daerah Duwet. Di mana Bu Duwet itu? Depok sini Bu, katanya Depok sini. Ya, iya. Pokoknya Kiai Sahli pernah tinggal belakang sini. Kayaknya dulu yang masjid yang ada hotelnya itu loh Bu. Apa itu? Masjid belakang hotel itu, masjid kecil itu. Beliau pernah di sana katanya. Kiai Sahli membeli tanah dan membangun rumah akhirnya di Kauman, Bangun Harjo ini. Ya. Nah, kemudian rumah tersebut menjadi rumah tinggal beliau dan beliau tangani sendiri hingga akhir hayat beliau. Nah, selama Kiai Sahli tinggal dan mengajar di rumah ini, ya, akhirnya rumah ini nanti dikenalnya dengan pengajian panggung, karena rumah ini dulunya kayak panggung, banyak balai-balai gitu. Nah, orang-orang dari daerah Gubuk, Purwodadi, Demak, Ungaran, Kaliwungu, bahkan dari Mojokerto dan desa-desa lainnya ini datangi beliau terus untuk mengaji sama Kiai Sahli. Nah, Kiai Sahli ini pada saat itu mengajar setiap hari, pagi dan sore. Tetapi murid yang dari luar kota Semarang biasanya datang pada hari Ahad awal di bulan Hijriah. Makanya pengajian sampai sekarang Ahad awal itu masih ada, khusus keluarga. Tapi yang mau datang monggo. Sampai sekarang itu rutinannya masih ada. Itu nanti biasanya kalau dulu Kiai Sahli diceritakan sampai 300 orang lebih yang hadir. Zaman dulu ya 300 orang lebih biasanya baca maulid di sana. Nah, setelah itu nanti beliau pengajian tentang fikih, akidah, akhlak, dan beliau punya semua kitabnya ini. Beliau karang sendiri. Nah, makanya beliau yang nulis sejarah ini sampai ngomong di sini, mudah-mudahan pengajian ini dapat tetap berlangsung. Tapi sekarang sing berlangsung maulidnya toh. Ya, kajian-kajian seperti ini sudah tidak ada. Kitab beliau bahkan sudah tidak ada yang mengkaji. Makanya pas saya kemarin sudah lama saya meminta untuk mengajar kitab ini saya izin, mereka senang sekali. Alhamdulillah kalau misalkan ada yang mau meneruskan, menyebarkan ilmunya Kiai Sahli. Nah, Kiai Sahli wafat pada hari Rabu 3 Rabiul Awal tahun 3 Rabiul Awal atau 9 Desember 1940 ya, 1940. Tanpa disertai sakit yang lama, Kiai Sahli telah dipanggil pulang ke rahmatullah pada sekitar jam 3 sore di rumah Kauman Bangun Harjo pada usia 73 tahun. Ya, jadi beliau 73 tahun beliau meninggal. Nah, setelah itu beliau dimakamkan di Bergota ya, pada keesokan harinya. Kuburannya masih ada sampai sekarang, itu keluarganya Kiai Maksum ada, kakaknya dan beliau juga sampingan. Dan saat pemakaman jenazah beliau ini banyak para pelayat yang tidak dapat atau sempat memikul kerandanya karena saking banyaknya yang melayat. Bahkan beberapa saksi mata disebutkan di sini mengatakan bahwa sepanjang jalan, jadi dari Kauman sampai Bangun Harjo itu kan aduh, ya itu penuh manusia semua, ya penuh manusia semua. Nah, selama hayat Kiai Sahli ini bojone akeh. Kiai Sahli ini menikah sampai 8 kali, sampai 8. Jadi ada yang meninggal, nikah meninggal, menikah meninggal. 2 diantaranya tidak mempunyai keturunan dan jumlah putra putri beliau sampai 44 orang anak. Ya, anaknya dan anak laki-laki dan perempuan sampai 44 orang anak. 24 putra, 20 putri. Ya, akeh jadi. Jadi pada saat beliau wafat, beliau meninggalkan 3 orang istri. Jadi masih ada 3 orang istri dengan 21 anak. Ya, di antaranya ini anak-anak beliau yang cucu-cucunya sampai ada sekarang. Nah, itu
apa namanya sejarah singkat Kiai Sahli. Nah, kitab-kitab beliau ini yang pertama yang bakal kita kaji ini namanya Biqratul Walud. Ini masalah tauhid. Ini beliau mengarang pada saat beliau umur 21 tahun. Jadi beliau mengarang umur 21 tahun pakai bahasa Arab. Ya. Nah, selesainya pada hari, jadi mulainya Zulhijjah 1308, selesainya pada hari Rabu 7 Zulhijjah pada asar. Ya. Nah, setelah itu beliau juga punya kitab namanya Huda, masalah tauhid, yang beliau karang pada saat beliau umur 27 tahun. Jadi jenengan bayangkan beliau itu nikah tahun berapa dan disuruh ngajar tahun berapa itu. Mungkin beliau sebelum ngajar sudah bisa ngarang kitab. Itu sudah bisa ngarang kitab aja masih takut untuk ngajar. Nah, kita kan baru ikut pengajian sekali 2 kali, alah ora apa-apa, wis iso iki. Ya. Nah, ini dijadikan satu kitab oleh percetakan Al-Mibriyah di Mekah. Bahkan kitab yang bakal kita kaji ini juga cetakan di Mekah sana. Di antara kitab beliau juga Rawiyatul Wusul. Ya. Ini juga kitab beliau. Terus Tasghilul Qalbi. Ini masalah Isra Mi'raj dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Biasanya di tempat beliau ini dikaji, di rumah beliau. Nah, ini dicetak kitabnya ini di Singapura, Singapura dan Bombay. Ya, Bombay itu di India sana. Terus juga Wasoyatud Diniyah. Ya, Wasoya Diniyah ini di bahasa Jawa kan, omong enak, momong sana, atau omong eco, momong konco. Ya. Omong eco, momong konco. Kitab nasihat khusus ya untuk murid-murid beliau. Ya, dicetak di Tegal. Dan yang terakhir kitab beliau Wahyu Omong. Jadi ini kitab nasihat untuk para murid beliau yang kemudian telah dicetak ulang oleh putra-putra beliau. Ini kitab untuk anak-anak muda. Nah, itu sejarah singkat Kiai Sahli. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita akan mulai mengkaji kitab Biqratul Walud itu. Dan mudah-mudahan setiap ini karena kitabnya agak sulit, jadi saya coba syarahkan. Mudah-mudahan nanti selesai kitab itu syarahnya juga sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa sampai hatam. Mudah-mudahan biar bisa manfaat pada diri kita, dan kedepannya nanti kita jelaskan pentingnya ilmu tauhid dan ulama-ulama Indonesia yang mengkaji ilmu tauhid dan juga mengarang ilmu tauhid, karena saking pentingnya ini. Jadi banyak, bukan beliau saja. Sebelum beliau ini ulama-ulama Indonesia banyak, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, itu semuanya punya kitab tauhid. Ya, belum lagi nanti yang di Jawa Barat banyak juga. Karena beliau memandang dulu itu penting. Jadi dulu mengajar tauhid itu biasa di masjid-masjid. Sekarang aja karena jarang kajian, makanya agak aneh. Oke, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.